Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat pada hari ini kawan-kawan. Kita kembali lagi bersama saya Dasta Haryansyah di podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, seperti pada podcast sebelumnya, kita selalu mendatangkan orang-orang hebat. Dan malam ini pun sama. Kita kedatangan dua orang hebat. Ya, dari Bang Farizi dan Kak Rizka. Siapa dua orang ini? Kenapa beliau berdua kita undang di sini untuk berbicara sedikit mengenai secara global Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kenapa? Kita akan mulai langsung kepada, yuk Bang Farizi, silakan Bang, kenalkan siapa Bang? Oke. Biasa lihat. Siapa sih? Nah, ayo Bang, silakan Bang. Oke, halo pengikut Universitas Muhammadiyah Pontianak. Halo budak-budak semua yang ada di Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama aku Farizi Atala Kurniawan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, dan alhamdulillah sudah bergelar di belakangnya Sarjana Kesehatan Masyarakat. Asli aku dari Kabupaten Sanggau, tapi sering bolak-balik Sanggau Pontianak gitu. Oke. Nah, Sanggau, Bang Farizi, Siap. udah ada SKM. Ya. Sekarang Kak Rizka, silakan Kak, sapa kawan-kawannya Kak. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rizka Audia Meiliani, biasa dipanggil Rizka. Saya dari Prodi Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya udah lulus di SKM Januari kemarin. Jadi alhamdulillah lah. Itu aja deh kayaknya. Asal yang bisa kakak, Kak? disampaikan. Oh iya, asal dari Ketapang. Sering bolak-balik sih ke Pontianak. Nah, tapi lahirnya di Ketapang. Dua orang petualang dari Sanggau dan Ketapang yang bolak-balik Pontianak dan udah selesai kawan-kawan. Kak Rizka tadi nyebutkan Januari. Nah, Bang Farizi kurang lebih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Bang Farizi. Udah ada SKM kan? Sudah. Oke. Insya Allah ya. Sudah. Udah kan? Berapa tahun menyelesaikan sehingga ada titel SKM, Bang? Kalau untuk di fakultas kita kan mungkin ada yang kategori 3,5 tahun atau 4 tahun. Nah, kalau aku tuh mungkin terbilang 3,5 tahun. Tapi kalau untuk terhitung dari selesai sidang dan pertama kali masuk itu tahun 2018, selesai di tahun 2021. Itu di bulan Desember. Berarti terhitung 3 tahun 2 bulanan baru selesai pas kalau hitung sidang ya. Tapi kalau untuk terakuinya mungkin 3,5 tahun pas semester 7. Karena pas saat sidang itu belum seminar magang, juga mata kuliah juga belum selesai karena ada jalur khusus yang memang memberikan kebanggaan ya buat anak-anak yang memiliki prestasi, mungkin ada spesial lah buat anak tersebut. 3,2 tahun. Kok dibulatkan 7 semester lah ya? Iya, di semester 3,5 lah. Nah, luar biasa kawan-kawan. Nanti abisnya kita tanya lebih jauh. Tadi Abang nyebutkan ada jalur khusus. Ini istimewanya Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke. Nah, Kakak berapa lama Kak menyelesaikan kuliah? Kalau saya 3 bulannya dari Abang Farizi. Jadi pas 3,5 tahun selesai jadi SKM. Wow. 3,2 dan satunya Kak Rizka 3,5 tahun. Kawan-kawan. Nah, tentunya ada jalur khusus ya. Sesuai juga dengan aturan dari pemerintah, dan saya bangga sekali bahwa Universitas Muhammadiyah Pontianak mampu dan mau untuk bahasanya kita benar-benar diapresiasi ya Pak. Iya banget, betul. Kemampuan kita diapresiasi. Nah, Bang, langsung Bang cerita Bang. Jalur khusus apa yang Abang lalui sehingga 3,2 tahun goal? Kalau jalur aku nih saat semester kelas 3, sebenarnya kelas 3 maaf ya, semester 3. Iya. Sebenarnya ada omongan dari beberapa senior, coba ikut PKM. Bingung kan, apa itu PKM? Pas iseng-iseng baca-baca, kayak tertarik nih sesuai dengan bakat dan minat juga. Iya. Jadi ikut jalur PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu salah satu banyak sekali bidang-bidang yang memang memberikan program buat remaja atau khususnya mahasiswa di UMP yang mana memiliki bakat minat sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi tahun semester 3 pas mau 4 itu daftar 3 bidang. Bidang kewirausahaan, pengabdian, dan penelitian. Itu pas juga diwajibkan sama salah satu dosen yang ada di fakultas. Itu pas mata kuliah kewirausahaan. Wow. Jadi suruh ikutlah tiga-tiganya. Saat di bidang pengabdian saya jadi ketua, penelitian jadi anggota, terus kewirausahaan jadi anggota. Karena nggak boleh ngerangkap 3 ketua gitu kan, satu aja. Terus pas udah nge-play 3 itu, alhamdulillah yang lolos itu penelitian sama pengabdian. Wow.
Nah, kewirausahaan enggak. Jadi 2 bidang itu yang lolos. Sedikit terkejut ya kok Iya. bisa sampai 2 bidang nih yang aku ikutin lolos. Terus yang satunya ketua, yang satunya anggota. Ya udah, jadi coba bagi tugas, bagi waktu juga. Jadi sama-sama ngerjakan, ikut di pengabdian juga dan ikut di penelitian juga. Nah, tapi yang saat itu pas semester 4, bayangkanlah anak semester 4 yang masih baru, yang belum mentalnya belum siap untuk diikutin semuanya, harus dipaksa ikut. Ya udah, berusaha gitu kan. Jadi pas semester 4 mau ke 5 itu udah pas COVID ya, pas juga pengumuman COVID kan, jadi ditunda beberapa bulan, jadi pertengahan tahun baru diumumkan bahwa lolos pendanaan dari kementerian. Jadi selama sebulan diikutin dulu kegiatan ngapain. Alhamdulillah ada kebijakan dari kampus bahwa ketua pengabdian ini akan dibebaskan skripsi. Nah, jadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak sangat mengapresiasi buat anak-anak yang memang memiliki prestasi-prestasi yang mungkin lebih kepada bidangnya. Gitu. Terus ada juga melalui jurnal. Nah, jadi akunya melalui laporan. Dari laporan hasil pengabdian ini aku berikan kepada fakultas dan alhamdulillah diberi kemudahan bebas skripsi. Di tahun 2021 di akhir pas sebelum mau tahun 2022 ada beberapa dosen bilang, "Silakan kamu maju." Karena nunggu yang lain lama ya. Jadi langsung aja kamu maju dan alhamdulillah di ACC sama beberapa penguji juga dan boom, langsung sidang akhir di tahun 2021 dengan usia masih muda. Oke. Goal hanya melalui program. Ya. Tentunya untuk PKM ini kan senasional. Iya, betul. Nah, kawan-kawan tadi kita dengar bahwa Bang Farizi semester 3 masuk ke 4 yang masih baru. Tentunya pada waktu play 3 program ini, tiga bagian kayak kewirausahaan, pengabdian dan penelitian sambil kuliah ya. Sambil kuliah. Nah, kawan-kawan, ada kerja keras yang harus kita hargai di sini. Betul banget. Mungkin tidak tidur biasa. Oh, sudah hari-harian dah. Oke. Nah, tentunya mungkin ini yang dinamakan bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah proses. Ya kan? Betul. Nah, kawan-kawan, silakan kalau ada PKM apa ini ikut, harus. Siapa tahu nih Bang Farizi udah buktikan bisa gol dalam waktu 3,2 tahun. Nah, sekarang Kak, kalau Kakak gimana Kak? 3,5 tahun game. Oke. Meluruskan dari cerita Bang Farizi yang lumayan panjang. Jadi ada peraturan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu kan ada 5 cara kita lulus tanpa skripsi. Iya, oke. Jadi salah satunya dilakukan dari Bang Farizi. Nah, kalau saya sendiri itu jalur regulernya. Skripsi biasa aja gitu. Jadi dengan segala macam rintangan di semester 7 itu belum seminar magang, betul kata Pak Farizi. Belum UAS juga. Kalau saya pada saat semester 7 itu ikut relawan COVID. Jadi kan masa-masa pandemi itu kan. Jadi belum lagi seminar relawan COVID karena untuk ikut relawan COVID itu gantiin KKN. Jadi saya nggak ikut KKN. KKU di KKU kita di Muhammadiyah. Jadi di semester 7 itu belum lagi seminar hasil, seminar relawan COVID, terus seminar itu magang ya? Iya, magang Tuh, itu semua dilakukan di 1 semester. Belum revisinya lagi kan seperti yang kita ketahui. Ini lebih pro nih. Jadi di semester 7 mulai dari 0 sampai selesai jadi SKM. Nah, Bang Farizi berapa momen jadi satu waktu harus beres. Kak Rizka pun sama. Ini bahkan harus ngurus umat ya dengan COVID ya kan. Seminar lagi COVID juga harus selesaikan juga. Dalam satu waktu kawan-kawan. Nah, 2 orang ini orang hebat, bisa manajemen waktu dengan sangat-sangat luar biasa. Saya salut nih. Wah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lalu Kak, dari awal kuliah kita ke Bang Farizi. Dari awal kuliah itu memang diniatkan untuk lulus lebih cepat atau tepat waktu atau gimana Bang? Kalau dari hati sebenarnya nggak ada target dan memang udah pasti niat ya. Karena mikirnya kalau berlama-lama kita kuliah mungkin beli banyak pengeluaran duit ya yang harus kita keluarkan karena apa kita ngerantau di sini, biaya pun nggak murah di Pontianak ini. Jadi harus benar-benar nge-time waktu, ini harus bisa. Tapi kalau memang tidak memaksakan diri harus cepat selesai.
Jadi nggak ada target, lebih kepada kuliah tepat waktu dibandingkan kuliah pada waktunya gitu. Wow, ini keren. Kuliah Tepat waktu dibandingkan pada kuliah daripada kuliah dengan waktunya. dengan waktunya. Wow, kuliah dengan waktunya. Kan kita dikasih standar sampai 7 tahun ya. Iya. Ya kan? Kita kuliah pada waktunya ya. Nah, ini kan kawan ini keren nih. Ini statement yang wow, kuliah tepat waktu. Oke. Nah, kalau kakak gimana kak? Ada target memang kak atau gimana sih? Kalau pada saat mendaftar Hmm? mendaftar jenjang pendidikan sarjana ini berkeinginan untuk lulus kuliah tepat waktu. Ah, Tetapi sepanjang perjalanan ya. berangsur-angsur itu udahlah serezekinya aja. Toh kalau misalnya rezeki segalanya pasti dipermudah. Lebih realistis ya. Tuh. Oke. Realistis dengan sebuah harapan. Ya, kita lihatlah nanti ya, kayak gitu kan. Tapi nyatanya kan kawan, dikebut berdua nih. Jangan percaya omongan teman. Betul. Dikebutnya kan realistis nih kan, kakak realistis nih kan. Bang Farizi pun ada target tinggi gimana, pokoknya kuliah sesuai waktunya ya. Iya. Kuliah sesuai waktunya. Tapi emang ini kerja keras luar biasa. Oke, lanjut. Ada alasan enggak? Ngapa sih mahasiswa tuh harus kuliah tuh tepat waktu gitu, Pak? Ya tadi Selesai ini nih. Ada alasan enggak sih? Kalau dari Bang Farizi sendiri ada alasan nggak? Bahwa dia tuh harus selesai itu kalau saya ini harus selesai tepat waktu. kalau untuk alasan untuk para mahasiswa ya bagi maba-maba sekarang, tadi alasannya adalah kuliah itu mahal. Iya. Kuliah itu mahal, kebutuhan hidup itu mahal gitu. Jadi semakin banyak dan semakin lama teman-teman mengeluarkan atau berlama-lama kalian berada di perantauan, berada di Universitas Muhammadiyah Pontianak yang mungkin teman-teman mungkin belum punya tujuan hidup untuk kedepannya. Cepat-cepatlah selesai karena kita nggak tahu kedepannya gimana. Jadi semakin banyak Anda berlama-lama untuk berkuliah, semakin lama-lama Anda mengeluarkan waktu, maka semakin banyak Anda mengeluarkan duit untuk menyumbang kampus Muhammadiyah Pontianak. Tapi pesannya buat teman-teman jangan lupa, makanya selalu ingat bahwa kita di sini itu untuk kuliah, ya, bukan untuk bermain-main. Gitu. Lebih kepada dasar sekali pondasinya. Kita kesini kan mau kuliah nih kan. Ya, kita main-main. Kan kita nak main-main. Kak, kok kakak? Yang mana menurut kakak? Rasanya setiap orang punya alasan untuk lulus kuliah tepat waktu, apalagi lebih cepat lebih baik lah ya. Iya. Kalau bagi saya Oke. alasannya itu adalah waktu. Waktu. Ya, karena benar sih setiap mahasiswa, setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Iya. Tapi ada yang dibiayai orang tua, ada pula yang membiayai pribadi. Iya. Terus ada pula yang harus bekerja, harus kuliah dulu baru bisa bekerja. Tapi ada Iya. pula yang bekerja sambil kuliah. Iya. Jadi tapi terlepas dari rezeki dari mahasiswa itu semua, hati nurani kita semua tuh pasti pingin lulus kuliah tepat waktu. Iya, benar. Ngapain lama-lama ya? Ya, ngapain lama-lama. Iya, tiap orang punya garis waktu dia sendiri. Iya. Tuh. Tiap orang Rezekinya. punya garis waktunya sendiri. Tapi kawan-kawan telah niatkan kita sini memang kan mau ke Pontianak kan mau kuliah. Iya. Ya mungkin di era gadget, generasi Z katanya sekarang nih kan. Iya. Nah, banyak hal-hal yang kadang membuat terlena dan lupa. Betul. Kita ini ngapa sih di sini ini ngapa? Betul. Nah, lalu tips biar cepat. Bang Farizi, tips 3,2 tahun cuy. Gimana Bang? Aduh, kalau untuk ditanya masalah tips, ya pasti setiap orang berbeda-beda. Tips buat teman-teman untuk kuliah tepat waktu, 3,5 tahun tepat waktu lah intinya adalah satu, luruskan niat teman-teman untuk kesini tuh mau ngapain. Kedua, terus bisa memanage waktu. Yang ketiga adalah anggap dosen-dosen atau akademik-akademik di UMP-nya adalah keluarga dan orang tua kita gitu. Jadi kita bisa santai sama dosen tapi jangan terlalu santai dan terlalu abai. Anggap mereka orang tua, masih ada sopan santun dan etikanya. Terus tahu posir dan tujuan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi itu sebagai apa. Ingat tujuan, ingat pesan, dan ingat amanah yang diberikan sama orang tua untuk kita sendiri gitu. Pesan, tujuan, dan amanah. Ini saya kayak serasa duduk dengan orang-orang sastra malah. Ini keren. Kak, kalau kakak tipsnya apa kak? Kalau abang nih kan pesan, tujuan dan amanah. Kok dari kakak gimana kak? Tips yang pernah saya terima semasa SMA. Iya. Guru SMA saya pernah berpesan,
kalau mau finish yang maksimal, startnya juga harus maksimal. Wow. Jadi sesuatu yang udah kita jalanin, jangan pernah kita lalaikan. Iya. Jangan pernah mengulang lagi. Mhm. Sesuatu yang udah dijalani, jangan pernah diulang lagi. Nah, untuk konteks pembicaraan kita malam ini kan perkuliahan. Iya. Jadi kalau misalnya udah masuk kuliah nih, maksimalkan. Seperti jumlah SKS kan bisa dimaksimalkan. Oh, oke. Ya. Jadi jangan mengulang. Betul sih, kalau misalnya cuma mengulang 1 atau 2 SKS itu tuh bukan berarti nggak menjamin kita bisa lulus kuliah, nggak bisa lulus kuliah tepat waktu. Iya. Tapi kan bisa menghambat atau menyulitkan kita sendiri. Benar. Gitu. Oh, dari Kak Rizka. Nah, ini keren. Kalau kita mau finishnya maksimal, startnya pun harus maksimal. Maksimal. Nah, hitung-hitungannya bahkan juga ada Kak Rizka berikan tadi, Iya. ya. Bahwa maksimalkan SKS yang memang kita dibolehkan ngambil kadang 24 kan. Iya. Iya, betul. Nah, kok bisa 24 ngapa harus ngambil 21? Iya, Betul. betul. Atau 20? Cuma dengan alasan nanti gantung sisa sedikit. Mungkin ada loh. Kayak gitu ada kan? Ada. Semester ini bisa 24 nih, lihat draftnya gitu ya. Draftnya lihat kok agak berat. Akhirnya kok ngambil nanti percaya omongan kawan tadi. Iya. Jangan Kawan kita back kembali lagi. Kita sedikit flashback tadi kan bahwa kawan jangan diambil. Nanti rasam sama gitu. Karena bahas-bahas itu lumayan untuk ya menggugah kepercayaan kita bahwa kita harus full. Iya. Belum lagi dengan alasan mata kuliah ini kayak gini. Iya kan? Dosennya lagi. nunggu dosen baik. Dosen apalagi ini kan di prodi kesehatan lagi. Ini berat ini. Iya. Coba aja. Praktek lapangan apa ini. Oh, itu banget. Wow, ini manajemen waktunya luar biasa sekali orang-orang ini. Bang, kalau kayak Bang Farizi nih, ada hitung-hitungannya enggak sih? Kalau untuk hitung-hitungannya Biar tadi, lulus nih tepat waktu nih. ya mungkin hitung-hitungan lebih kepada pengeluaran uang ya untuk kuliah. Tapi kalau untuk hitung-hitung SKS, jujur nggak ada. Saya aja baru semester akhir nih baru tahu berapa sih jumlah SKS saya. Baru tahu sekarang. Oh, rupanya segini loh yang udah saya ambil. Kemarin kemana. Jadi belum nggak terlalu fokus. Yang penting jalan aja gitu. Selagi masih bisa, selagi masih alhamdulillah orang tua masih cukup kan untuk membiayai kuliah secara pribadi. Jadi coba aja ngambil semaksimal mungkin. Mau memang ditargetkan di semester ini 24, ambil aja 24. Soalnya nggak bisa. Tapi kalau yang bisa di atas 20 silakan ambil biar habis, biar kedepannya nanti nggak perlu capek lagi. Alhamdulillah pun untuk mata kuliah yang ngulang pun ada. Jadi untuk kami ini yang lulus 3,5 tuh dibilang kayak nggak ada mata kuliah yang ngulang. Ada, kami ada mata kuliah yang ngulang. Ada. Ya nggak sampai di bawah C, minimal C lah ya. Ada mata kuliah yang C. Tapi itu sebenarnya banyak bilang jangan ngulang lah, jangan. Iya. Gak usah, itu udah cukup kok. Tapi menurut saya enggak. Saya nggak mau ada bahasa C itu di ijazah saya untuk saya ngelamar kerja ke depannya. Karena tuh sangat berpengaruh untuk ke depannya. Oh, anak ini seperti ini. Oh, dia gini. Ya, jadi memang minimal B aja di ijazah, jangan sampai ada C. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada C. Nggak ada gitu. Ya, jadi target nggak ada gitu sih. Tak di C kawan-kawan. Walaupun nggak tahu di itu dibolehkan nggak ya di kesehatan ya. D kan boleh tuh. Ada minimal ya, kayaknya boleh. Ada kan? Ada Dua. Iya. Mata kuliah kan. Jangan kena D kan kawan. C Bang Barizita. Mau dia. Itu kepikiran terus. Nggak mau. C dia tak mau. Apa gimana D? Tak ada jalan, tak ada situ. Nah itu dia. Akhirnya ngulang Bang ya. Kalau ada C ya harus. Malu sebenarnya kalau C. Tipenya kalau dari Bang Farizi, dari jawaban Bang Farizi ini tipenya ini orangnya pasrahan. Ya kan? Jalani aja. Tuh. Tapi dalam pasrahan dia ngotot. Iya. Ini harus nih. Sebenarnya lebih kayak gini sih, kita boleh ambisi, tapi jangan ambisius. Oke. Beda ambisi sama anak ambisius. Kalau anak ambisi mungkin bisa mengontrol dirinya. Kalau anak ambisius tuh susah untuk mengontrolnya karena teman aja yang dibilang nggak bersaing, tapi kita anggap bersaing. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah sikap kita tuh jadi anak ambisi bukan anak ambisius gitu. Optimistis hanya mungkin berada di dalam hati kita. Hati aja. Betul. Tapi ketika kita harus mandang dunia di luar, kita mandang keadaan situasinya, kita harus realistis. Realistis, betul. Nah, itu dia. Nah, Kak, kalau hitung-hitungan Kakak tadi kan jelas tuh Kak ya. Ya, SKS-nya sekian dimaksimalkan apa ini. Wah, 3,5 tahun, 3,2 tahun. Wow. Nah, lalu ada kasus. Dan ini banyak kasus. Kuliah sambil organisasi. Wow. kita jalanin juga.
itu kan kadang-kadang ada satu bagian yang terlalaikan. Walaupun sebenarnya ini balik lagi ke manajemen waktu. Ya, betul. Kakak sama Bang ikut nggak sih organisasi Bang Faris itu, Bang? Ikut Bang? Kalau saat pas semester 3 itu alhamdulillah kita satu organisasi sama, saya ketua Hima, Iya. beliau ini adalah sekjen saya. Oh, Sekretaris Jenderal di Hima. Terus nggak lama kita naik lagi jadi BEM. Iya. Nah, jadi alhamdulillah kami anggota BEM. Terus saya juga menjabat salah satu forum besar di luar, itu Forum Genre Kalimantan Barat di bawah Iya, BKKBN. iya. Jadi itu bentrok. Terus juga duta genre, Iya. terus juga masuk ke himpunan mahasiswa di Islam, terus juga anggota PMI juga, terus juga rohani Islam juga. Jadi gabung terus masuk ke salah satu fasilitator muda Kalimantan Barat gitu dengan waktu yang sama. Bang, 1 hari 1 malam tetap 24 jam kan? Kali beda itu kan. Itu dia mau kayak itu. Tetap 24 jam Tetap kan? dong pasti. Nah, kawan-kawan, makanya tadi dari awal saya bilang dia orang hebat. Lihat di manajemen waktu dengan sekian banyak organisasi A, B, C, D, baik dari dalam maupun di luar, bahkan ya luar biasa sekali. Pontianak, Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah, kita patut bangga punya Bang Faris. Nah, kakak, organisasi Kak, Organisasi ikut. ikut Kak? Ikut. Oke. Dan kayaknya nggak usah disebutkan di sini juga lah ya Iya, organisasi iya, yang iya. pernah saya ikutin. Tapi kalau misalnya ditanya bisa nggak sih lulus kuliah tepat waktu dengan ikut organisasi atau apa Iya, gitu? itu dia. Bisa dong, bisa, jelas bisa. Udah dibuktikan ya kan? Jangankan lulus kuliah tepat waktu, mau lulus kuliah 3,5 tahun juga bisa. Mau lulus kuliah H-1 sebelum drop out juga bisa. Terus yang milih siapa? Diri kita sendiri. Wow. Kita nentuin Gitu. jalan. Diri kita sendiri yang milihnya karena ini bakal banyak pro dan kontra nih. Iya. Setelah saya bilang ini, Iya, jadi iya, saya iya, pastikan bahwa orang-orang tuh memandang organisasi penghambat itu hanya menjadikan kambing hitam bagi mereka-mereka yang nyaman dengan zona nyaman, terlalu asik dengan zona nyaman. Jadi dijadikan kambing hitam aja di Iya. organisasi. Agak telat ngurus skripsi apa ini karena saya ikut organisasi. Iya, itu alasan. Saya nggak bisa nih organisasi. Padahal organisasi ini sedikit pun enggak melarang dia untuk Betul. kok kuliah ya kuliah kan kayak gitu kan. Itu sih yang membuktikan ya kita membantah omongan orang kalau Betul. anak yang organisasi pasti kuliahnya akan Lama. lama. Nah, Iya. makanya kami ingin berantas itu bahwa gak semua anak yang aktivis organisasi itu terhambat kuliahnya. Inilah contohnya. Ini Masih ada banyak, buktinya, iya, masih kawan-kawan. banyak teman-teman kami juga yang mungkin lebih hebat dari Lebih kita ya. hebat. Gitu. Kasihan kan organisasi jadi kambing hitam. Iya, benar. Terus. Kasihan. Nanti jerak mereka masuk organisasi itu. Iya. Padahal yang mengharumkan nama dia dari organisasi tersebut. Gitu. Bagi kawan-kawan yang mungkin baru masuk kuliah atau saat ini lagi SMA dan mau masuk kuliah, ini Kak Abang dan Kakak tadi udah bilang bahwa organisasi itu bukan menghambat, Iya, betul. tapi balik kepada kata Kakak tadi zona nyaman. Jadi takut keluar dari zona nyaman. Dan mungkin kenyamanan kali Kak. Betul. Terlalu nyaman, terlalu Akhirnya asik. mengatakan bahwa organisasi ini jadi tidak bisa kuliah, waktunya bentrok dan lain sebagainya. Oh, itu tidak untuk dilakukan kambing hitamkan organisasi Kak ya. Betul. Nah, lalu jika keinginan untuk lulus tepat waktu itu munculnya di semester atas, misalnya dari semester 5 atau 6, itu gimana tuh? Itu kan artinya kan waktunya udah makin sempit. Iya. Betul. Iya pula kalau misalnya mata kuliahnya emang udah banyak beres. Iya. Kalau belum, pernah nggak sih ngalami itu? Nah, kalau dari pribadi sebenarnya kembali lagi kepada orang ya masing-masingnya. Tuh. Kalau dari pribadi saya sih mungkin dari semester 1 gitu mau masuk emang udah ada Udah digenjot ya abis-abisan. udah kayak kau nggak apa-apa lulusnya 3 nggak ada mikir 3 tahun tapi setidaknya saat semester 7 semester 8 itu selesai tepat waktu. Jadi untuk mikirkan kapan lulus sudah dari awal gitu. Oke. Kalau untuk semester akhir sih kayaknya gak ada. Tapi ada loh kawan kami yang semester 7 baru mikirkan mau selesai. Oke. Nah, kalau Kakak gimana Kak? Mungkin Bang Farizinya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena kan udah di-preparekan di Iya. jauh-jauh hari kan. Iya, Tapi kalau iya, saya iya, pribadi, saya menyelesaikan semuanya kan di semester 7. Iya, ini dia ini nyawangan aja pertanyaan saya. Pertanyaan
iya ini uang kakak jadi. Oh, ini Jadi sudah- masih ada harapan, masih ada kesempatan bagi orang-orang yang percaya dengan diri yang sendiri. Nah, betul. Betul. Dan saya melakukannya itu di semester 7. Dan saya percaya dengan diri saya bahwa saya bisa dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan ya per semester. Kurang lebih 6 bulan. Saya mulainya dari nol, seperti yang kalian tahu, penelitian kan, mulai dari masukkan judul, Seminar masukkan proposal. judul, ACC, Iya. Sempro, Semhas, baru sidang akhir. Belum lagi sebelum sidang akhir kan harus Turun. itu seminar relawan COVID, Oh, iya. seminar magang, Iya, KKN. seleb. Iya. Jadi seperti itu bisa kok Bisa pasti. dilaksanakan Bener. satu semester asalkan ada kemauan diri. Iya. Kalau aku sih dari semester 4 tuh udah dibilang ya. Iya. Kalau lolos dan bebas skripsi di 4, 5, 6, 7 ya ikut aja jalan gitu kuliah aja. Iya. Ikut aja jadi kayak nggak ada rasa kuliah sebenarnya. Tapi itulah salah satu hadiah dari Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk anak yang berprestasi gitu. Jadi jangan anggap anak yang udah lulus bebas skripsi itu di semester awal tidak patuh atau tidak fokus kuliah, tetap fokus gitu. Tapi agak ringan sedikit lah beban gitu agak kan. Yang awalnya pundak ini berat karena mikir skripsi Iya. yang tebal, Iya. ya sampai sekarang ringan lah Agak gitu. ada agak ringan sedikit lah ya. Kawan-kawan, ini luar biasa. Nah, lalu jika semua mata kuliah itu udah ditempuh tepat waktu nih, ya, tapi ternyata terhambat di bagian skripsi, mungkin Bang Farizin nggak ngalami, kakak ngalami nggak sih? Tapi sekarang aku mengalami juga loh. Iya. Karena kan kita semester 4 itu kan PKM itu juga kurang lebih sama skripsi. Oh iya, benar. Tapi lebih awal Lebih yang awal. belum usianya untuk ngerjain skripsi Oh, tapi kita udah dikerjakan dulu ngerjain dulu semester ya. 4 gitu. Jadi kayak sebenarnya sama aja gitu kan. Kalau mereka skripsinya di semester 7, kalau kami di awal. Yang beda kan kalau mereka diuji sama Dosen-dosen dosen. yang ada Nah, di kita. sekali aja. Kalau kami 2 kali Iya, diuji iya, sama benar, dosen benar, kementerian langsung. Sidangnya diuji lagi sama dosen sini gitu. Dosen fakultas itu cuma lebih ke ngesahkan aja gitu, ngemastikan oh ini loh Iya, skripsinya. iya. Nah, tapi kalau saat penelitian itu saat berjalan langsung PKM itu ya benar-benar dari mereka langsung kementerian langsung yang nyeleksi oh ini loh, bayangkan loh Iya. sama deg-degannya seperti apa gitu Iya, kan iya. dibandingkan sama, bukan meremehkan dosen Bukan. kita tapi Karena mungkin kita udah ada kedekatan emosional. iya, udah Iya. kedekatan kayak keluargaan gitu kan. Iya. Nah, Kalau ini kan sekarang kan di kita luar baru kan. kenal. Iya, benar. Jadi kayak seorang anak yang semester awal yang belum waktunya untuk mengerjakan skripsi tapi harus dituntut untuk mengerjakan skripsi, ya mau nggak mau harus ikutin. Iya, Dibilang iya. tidur pun nggak tidur juga pernah. Apalagi saat detik-detik mengumpulkan ngapain salah satu proposal itu benar-benar nggak tidur dari subuh sampai ketemu pagi gak. Nah, itu salah satu tekad juga sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya. sama aja kalau kalian semester 7 ya Rizka kan. Kalau saya udah semester 3 harus seperti ini gitu. Fokusin tadi aja, jangan lupa sering-sering ketemu dosen gitu. Jadi Iya, iya. jangan hanya sekali 2 kali ini anak-anak udah sempur hilang. Iya, iya, Nah, hilang. jangan seminggu sekali ketemu dosen. Kalau bisa setiap hari ketemu dosen gitu. Jadi ketemu dosen itu jangan hanya satu dosen aja, jangan hanya sampai dosen pembimbing, semua dosen. Iya. Jadi tahu bagaimana cara kita bertukar pikiran, bertukar ide kita, sharing sama dosen. Mungkin Karena kalau misalnya mungkin ada yang terhambat di pengerjaan penelitian nah, itu kan bisa minta solusi. iya benar. Gimana lah ya? Kalau mungkin kita kurang serak sama pembimbing, kan pembimbing itu bukan kita nentuin. Iya, Itu dosen Kaprodi nentukan. Iya, Kaprodi. Nah, mungkin kita kalau kurang serak sama dosen pembimbing yang ini, kita boleh dosen yang lain gitu. Oh. Alhamdulillah sih dosen pembimbing saya sangat the best. Gitu. Ya promo. Jadi benar-benar saya dituntun nih sampai selesai dan alhamdulillah berkat beliau saya seperti ini dan lulus tanpa skripsi. Terima kasih Bu Linda. Langsung notis. Langsung di Aduh notis. Bang, apresiasi. Kak, kalau kakak gimana kak? Sebenarnya kalau penghambat tuh Penghambat? Ah, iya. ya, penghambat tuh sebenarnya jangankan skripsi. Hmm? Kehidupan apa sih yang enggak ada penghambatnya? Betul gak? Tapi harus balik betul. Kehidupan mana sih yang enggak ada masalah, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Tanya dulu apa sih yang menjadi penghambat sampai skripsi ini tidak selesai, Iya. gitu kan? Karena kalau misalnya kita udah yakin dengan diri kita, udah meyakini diri kita sendiri, penghambat apa sih yang bisa menghambat diri kita? Ya kan? Nggak akan ada yang bisa menghambat diri kita kalau kita udah yakin dengan diri kita. Oke. Betul. Jadi suges diri kita yang baik-baik.
Oh, Hambatan dikit-dikit lah, nggak masalah lah. Masa hambatan dikit menghentikan Semangat. penyelesaian kita buat Iya, skripsi, iya. Mm-mm. tuh kan. Tapi gue udah pacarannya. Tuh, nah, ada bahas perasaan nih. bahas perasaan. Nah, ini mungkin ya beberapa kawan-kawan mungkin ya juga mengalami ketika udah mau menyelesaikan skripsi apa ini kan ada broken heart ya. Betul. Itu juga mungkin berpengaruh, tapi kata Kak Rizka tadi balik lagi kepada diri Diri kita. kita masing-masing. Mentalnya tuh gimana nih? Fokusnya tuh kayak gimana? Iya Nah, untuk di bagian akhir Bang Farizi, apa pesan Abang untuk kawan-kawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak? Silakan, Bang. Oke. Pesan aku ya buat teman-teman aku ini Romal. Pesan aku buat teman-teman pengikut Universitas Muhammadiyah Pontianak, mungkin para semester bawah sampai nanti maba, calon-calon yang lainnya. Pesan buat saya adalah tetap bersyukur ya teman-teman semua, karena sampai sekarang kampus kita udah sangat maju. Apalagi sekarang banyak sekali pertukaran pelajar. Apresiasi dari kampus buat mahasiswa-mahasiswa, dan mungkin buat teman-teman semua yang memang harus menyemangati diri kita gitu. Ubahlah insecure kamu menjadi bersyukur. Ingat, bukan kampus yang memberi nama kita, tapi kita yang akan memberi nama hidup nama kampus di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tetap semangat dan cintai diri kita dan cintai tujuan kita untuk apa di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ubah insecure menjadi Bersyukur. Bersyukur. Ini maka tadi dari awal, dari bagian tengah tuh tadi ya, dari awal saya udah rasa kan. Nah, tapi bagian tengah akhirnya tadi ngomong, saya kayak rasa duduk dengan orang sastra. Keren kan kawan. Nah, Kak, pesan Kakak untuk kawan-kawan kita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Silakan, Kak. Oke, untuk teman-teman di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, skripsi itu banyak bentuknya. Ada 5. Laporan penelitian, Iya. artikel jurnal nasional yang terakreditas, Iya. artikel jurnal Internasional. internasional, seminar internasional, dan Iya. terakhir itu karya ilmiah yang dibimbing oleh dosen berkompeten gitu. Jadi banyak cara, banyak bentuk yang bisa kita lalui untuk menembus skripsi tersebut selain jalur reguler. Tapi sepanjang perjalanan, kalau capek, istirahat aja dulu, tapi jangan pernah mencoba untuk berhenti. Wow. Kalau capek istirahat tapi tak semangat. Istirahat boleh, tapi jangan keluar dari zonanya. Ya. Jangan Iya, lelah, terus ya aja. udah selesai. Istirahat Udah, dulu nggak bisa gitu. Ya istirahat dulu kan. Sampai kayak kita gak berjalan jauh-jauh kan, Iya, bisa capek. balik Sanggau ke motor. Seperti nih. Udah Istirahat. lah, di situ aja lah aku. Kalau misalnya kita bayangkan kita berhenti di tengah-tengah hutan, tetap berhenti gitu ya. Ya udahlah sini. Emang kita rumah kita. Kan kayak gitu pertanyaannya. Nah, makasih banyak untuk kawan-kawan, ini 2 orang hebat yang ada. Artinya kawan-kawan semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, tidak ada jalan yang mudah dan tiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Iya. Untuk menyelesaikan, balik kepada diri. Kesehatan mental itu penting karena beberapa hal harus diselesaikan dengan mental yang tangguh ya. Betul. Kak Rizka udah buktikan, Bang Farizi udah buktikan, kita semuanya sama, waktu 24 jam, 1 hari 1 malam. Makan Balik sama-sama kita nasi. Makan pun sama-sama nasi ya. Ini kita ada di Indonesia, mungkin kok di Amerika kayak beberapa orang kayak si Dani kemarin dia makan roti apa ini kan, tapi kan kita di Indonesia. Balik kepada diri kita kawan-kawan, semangati diri kita. Yang semester akhir ya, semangat sedikit ya. Semangat terus. Oke. Semangat. Temui Semester dosenmu. akhir. Sayangi Jangan- dosenmu. Jangan lalu lost contact, Iya, betul. dihubungi susah. Betul. Iya betul. Dosen menghubungi itu menanyakan bukan berarti marah. Iya. Kayak gitu. Tapi lebih dosen peduli dengan kita. Universitas Muhammadiyah peduli dengan kita. Beberapa opsi tadi selain skripsi, Kak Rizka juga udah nyampaikan, itu bisa mungkin kawan-kawan pikirkan dan tinjau ulang untuk melakukan hal-hal yang kayak Bang Farizi tadi lewat sebuah program PKM. Nah, terima kasih untuk kepada kawan-kawan yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya Dasta Haryansah bersama tim dari Infocom, Pak Bambang dan Pak Andres serta Bu Winda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.